Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya sudah beraktivitas dengan istri saya, yaitu penanaman seledri yang belum ditanam, atau waktu itu yang telat ya. Jadi ini kawannya, alhamdulillah udah segini dan akan ditanam. Nah, situ sobat. Wah, udah ada keritingnya ya. Akan saya semprot nanti. Nah, ini dia sobat. Nanamnya sangat simpel sekali. Hanya ditaruh-taruh aja ke paralon 2 ini. Iya. Nah, bocor tuh. Bocor dari sini nih. Tuh. Caranya sangat simpel, hanya seperti itu saja. Tuh, banyak tuh. Tuh. Dan langsung ditaruh di sini. Ini kekecilan loh ya. Ya wes, kalau kekecilan nggak usah dulu. Maksudnya Oh, bolongan. Iya, ini kan setelan buat selada sebenarnya sahabat ya. Jadi jangan ditiru ini ya. Nah, yang sebelah sana tak kosongin. Tuh, udah kosong sahabat. Jadi mau tak fullin ke sini dulu. Bisa kita lihat ya. tukul kursi tok. Dari sitok-sitok ya digabung wae ngono kuwi. Ya iya. Tuh. Gabung aja kan mantap. Kalau setelan Bro Ripin 5 benih sahabat. Karena ini banyak, tapi yang tumbuh cuma 1-2 mungkin. Jadi ya seperti ini. Digituin aja sahabat. Wis. Moga-moga bisa mantap hasilnya. Disobek, langsung ditanam. Wah. Wah, saya mau lanjut kerja tapi gerimis. Dinunggu dulu. Saya bikin konten dulu ya. Ayo nandur sahabat ya. Jadi suara saya agak bindeng ini. Batuk sama pilek. Bapak loh. Sudah nyemai berapa nampan? 8 nampan ya, Bu? 8 nampan. 6 gitu. 6. 7 ding. Kan anak saya tak tumpuk. Ya ikan nenek saya megong ya, Bun ya. Jadi kurang. Jadi harus ada satu lagi di sini saya. Buat cangkahnya. Tak saya makan lagi di sini di. Bibitnya yang gede. Nah, ini harus disemprot nih. Nah, ya bisa. Mau tak semprot sekarang, ada yang masih bercocok tanam. Jadinya besok aja. Wah, iki enek semegong koyo ngene. Yo walah. Karena anu Pak. Tuh, sahabat. Nih, dari kejauhan ya. Tuh. Tuh, istri saya lagi nanam seledri. Ini apa pula? Nah, ini ada hewan. Nah, ini lihatin. Kelihatan nggak?
Sahabat, jadi kita harus tanamkan di dalam hati kita apapun yang sampean semua geluti. Jadi dalam satu bidang itu harus memang benar-benar sampean itu belajar yang tekun, belajar yang giat, yang memang benar-benar sampean itu yakin kalau sampean sudah bisa, contohnya di pola tanam hidroponik misalkan. Di hidroponik itu ya harus ditekunin terus. Jadi ketika sudah tahu pola tanam, terus omsetnya seperti apa, penghasilannya seperti apa, itu harus dikembangkan. Jangan sampai sampean itu banyak yang digeluti tapi pada nggak jelas gitu. Jadi harus satu bidang terus sampai jadi ahli. Mudah-mudahan bisa untuk penghasilan utama, kelangsungan hidup sampean bisa beli ini beli itu dengan hasil yang sudah sampean jadi ahli tadi. Contohnya di bercocok tanam hidroponik seperti itu. Dan ada yang bertanya pada saya, apakah di hidroponik saya ini sumber penghasilan yang utama? Jadi kalau untuk saya itu ada berbagai cabang ya, nggak hanya di hidroponik seperti itu. Jadi nggak perlu saya inilah ya, nggak perlu saya bicarakan apa yang sumber penghasilan di saya. Tetapi kenapa hal utama yang saya buat di hidroponik di perkampungan saya, yaitu saya pengen menunjukkan, bukan ini ya, bukan cari pengakuan ya, saya pengen menunjukkan kepada anak-anak muda di sini bahwa mayoritas di daerah kami ya ini bercocok tanam di kopi robusta ya, dan hasilnya 1 tahun sekali. Sedangkan di desa saya ini 800-an DPL dan tanahnya subur. Salah satunya kan bisa bercocok tanam yang lain, maksudnya di sayuran. Karena kalau untuk sumber penghasilan hanya di kopi itu kan hanya 1 tahun. Untuk perputaran 1 tahun itu kalau untuk makan, terus kalau untuk pengen kesana sini jalan-jalan, beli ini beli itu tidak cukup kalau bidang lahan untuk kebunnya itu tidak terlalu luas. Makanya saya membuat ini untuk merubah mindset anak-anak muda di sini. Ayo kita rubah pola pikir kita yang dulu. Jadi jangan sampai kita harus menunggu kopi dalam 1 tahun dengan hasil yang kurang maksimal misalkan ya. Dan ketika sudah panen dan sudah selesai, nggak ada yang dilakukan lagi di kebun, itu santai. Nah, jadi yang waktu santai itu gimana caranya untuk berkarya dengan hal-hal yang baru. Nah, seperti itu sahabat. Saya sudah pernah di depan rumah menggunakan polybag ya, tanam cabai, tanam bawang daun gitu ya. Nah, nanti saya akan buat bedengan-bedengan yang lahannya yang ada spasinya,
yang belum ada paralonnya, belum ada hidroponik, saya akan buat bedengan-bedengan, dan akan saya tanamin, salah satunya bawang daun ya yang mudah, dan itu bisa berputar untuk hasilnya gitu sahabat. Saya akan buat jadwal di situ, dan mudah-mudahan dari bercocok tanam itu bisa anak-anak muda melihat seperti ini loh, dan tidak terlalu banyak memakan waktu, ketika kita di kebun. Contohnya di hidroponik, kita hanya nyemai, terus nutrisi, terus perawatan cuma perempelan, dan kalau untuk di seledri penyemprotan ya. Hanya itu saja sahabat. Mudah-mudahan bisa panen. Nah, dari waktu bercocok tanam itu, kita bisa melakukan hal-hal yang baru lagi, kan gitu. 10.000 lubang tanam atau 20.000 lubang tanam itu bisa dimanage oleh satu orang, karena ini punya saya sudah berapa ribu ini ya, 4.000 lubang tanaman. Ini sangat tidak terlalu memakan waktu, intinya gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa merubah mindset anak-anak muda yang ada di sekeliling saya. Saya tipikalnya orangnya ada action dan dilihat oleh anak-anak muda yang punya pikiran, yang bisa berpikir untuk maju, kan gitu sahabat ya. Dan sudah ada 2 orang sahabat ya di sekeliling saya sudah bercocok tanam, alhamdulillah. Dari 2 meja, terus sekarang sudah ada 3 meja gitu. Terus ada satu lagi yang sudah beli paralon dan sudah menikmati hasilnya. Jadi dari situ untuk pembelian nutrisi terus sama hasilnya itu masih ketemu sahabat. Dan kenapa tidak dilanjutkan, kan gitu. Ayo, makanya dari sekarang kita rubah pola pikir, dan ayo tetap semangat nandur. Terus untuk channel ini memang real. Kata-kata saya yang memang kadang-kadang agak muter ya. Ya namanya belajar berbicara itu tidak gampang ya. Karena apa namanya, ahli bidang orang itu tidak semuanya diambil, kan ada ahlinya tersendiri gitu. Jadi harus dimaklumin sahabat ya, diambil yang positifnya saja ketika saya berbicara. Wes gitu aja, udah mau 14 menit ini. Saya doakan kepada sahabat semua, dan saya minta doa kepada sahabat semua terhadap saya agar diberikan kelancaran, kesehatan, keberkahan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.